Bu Meriam. Selamat pagi, Bu Regina dan semua pendoa yang terkasih. Hari ini kita lanjut lagi awal abad ke-15. 3 orang lelaki suci bertemu di sudut jalan di Roma. Mereka adalah Friar Dominic yang sedang mencari pengikut untuk ordo pengkhotbahnya yang baru. Brother Francis, sahabat burung dan binatang serta sangat dekat dengan orang miskin. Dan Brother Angelus yang diundang ke Roma dari Gunung Karmel di Palestina karena ketenarannya sebagai pengkhotbah. Pada pertemuan kebetulan ini, oleh rahmat Roh Kudus, masing-masing dari mereka saling mengenali dan bernubuat satu sama lain. Santo Angelus bernubuat akan stigmata Santo Franciscus. Santo Dominic berkata, suatu hari Brother Angelus kepada Ordo Karmelmu, Perawan Maria yang Maha Kudus akan memberikan suatu devosi yang dikenal dengan nama skapuler coklat. Dan kepada Ordo Pengkhotbahku, dia akan memberikan devosi yang dikenal dengan nama Rosario. Suatu hari, melalui Rosario dan skapulir, dia akan menyelamatkan dunia. Santo Alfonsus de Liguori, pendiri Ordo Redemptoris pada abad ke-18, mengungkapkan bahwa heretik modern memperolok pemakaian skapulir. Mereka menganggapnya sebagai hal yang tidak berarti, namun banyak paus yang menyetujui skapulir. Santo Alfonsus memiliki devosi yang besar kepada Bunda dari Karmel dan skapulir coklatnya. Ketika makamnya dibuka, beberapa dekade setelah kematiannya, tubuh dan jubahnya sudah membusuk. Tetapi skapulir coklat yang dikenakannya tetap utuh. Saat ini skapulir tersebut dipamerkan di Biara Redemptoris di Roma. Santo Johannes Bosco, pendiri Ordo Salesian pada abad ke-19, juga memiliki devosi yang besar kepada Our Lady, kepada Bunda dan skapulirnya. Seperti Santo Alfonsus, tubuh Don Bosco dimakamkan dalam jubah imam setelah kematiannya pada tahun 1888. Ketika tubuhnya digali kembali pada tahun 1929, pakaian lainnya sudah membusuk. Tetapi skapulir coklatnya, Santo Johannes Bosco, masih dalam kondisi baik. Penyembuhan melalui skapulir coklat Santo Simon Stock. Pada tahun 1957, seorang anak laki-laki bernama Peter datang ke rumah kuno Santo Simon Stock di Ashford, Inggris. Peter menderita leukemia. Tubuhnya tertutup dengan bisul yang menyakitkan, dan dia hanya diberi beberapa hari untuk hidup. Setelah mengunjungi tempat tinggal dan menyentuh relik serta skapulir coklat Santo Simon Stock,
dia kembali ke rumahnya. Malam itu keluarganya menyadari dengan kagum dan gembira bahwa bisul Peter hilang dan kekuatannya kembali. Dokter mengkonfirmasi bahwa Peter sembuh total. Skapuler coklat dan takdir dari seorang wanita antara rahmat dan penolakan. Seorang wanita muda memiliki kebiasaan mengenakan skapuler coklat. Namun, ia mulai menjalani hidup di dalam dosa. Akhirnya, ia putus asa terhadap belas kasih Tuhan dan memutuskan untuk bunuh diri. Ia melompat ke sungai dengan maksud untuk tenggelam. Dalam pemeliharaan Tuhan, karena ia masih mengenakan skapulir coklat, seorang nelayan melihatnya. Nelayan itu segera datang untuk menolongnya. Namun dalam keputusasaan, wanita itu menolak bantuannya. Dalam perjuangan itu, ia merobek skapulir coklat dari tubuhnya dan melemparkannya jauh. Setelah melepaskan skapulir, ia akhirnya tenggelam dan meninggal. Diselamatkan dari kebakaran. Pada bulan Mei tahun 1957, seorang imam Karmelit di Jerman menerbitkan kisah luar biasa tentang bagaimana skapulir coklat menyelamatkan sebuah rumah dari kebakaran. Di Westboden, Jerman, satu barisan rumah terbakar. Satu persatu rumah terbakar hingga dalam 5 jam, 22 rumah hangus menjadi abu. Hanya satu rumah yang tetap utuh dan tidak tersentuh api. Ketika api mendekat, seorang anggota keluarga di rumah itu memasang skapulir coklat di pintu depan. Secara ajaib, api menghindari rumah tersebut dan tidak membakarnya. Orang-orang terkejut melihat satu rumah tetap berdiri utuh, sementara 22 rumah lainnya hancur menjadi puing-puing yang berasap. Diselamatkan di laut. Kisah skapulir yang luar biasa ini terjadi pada tahun 1845. Pada akhir musim panas, kapal Inggris King of the Ocean terjebak dalam badai hurricane dahsyat. Seorang pendeta Protestan bersama istri, anak-anak, dan penumpang lainnya naik ke dek untuk berdoa memohon belas kasihan karena mereka merasa ajal mereka sudah dekat. Di antara awak kapal ada seorang pemuda Irlandia bernama John McAuliffe. Menyadari situasi yang genting, ia membuka bajunya, melepaskan skapulirnya, membuat tanda salib di atas ombak yang mengamuk, melemparkan skapulir coklat itu ke laut. Saat itu juga badai langsung meredah. Hanya ada satu gelombang lagi yang menghantam dek. Tetapi ombak itu membawa kembali skapulirnya yang akhirnya terdampar di kaki McAuliffe. Pendeta Mr. Fisher yang mengamati kejadian ini dengan saksama bertanya kepada McAuliffe tentang apa yang baru saja terjadi. McAuliffe menjelaskan tentang Bunda Maria
dan skapulir sucinya. Mr. Fisher dan keluarganya sangat terkesan dengan kejadian itu, sehingga mereka bertekad untuk masuk gereja Katolik sesegera mungkin agar dapat memperoleh perlindungan yang sama dari skapulir coklat Bunda Maria. Diselamatkan di medan perang, Sisto Mosko, seorang veteran Perang Dunia Kedua dari North Providence, Rhode Island, selamat dari invasi Normandia di Eropa, serta pertempuran di Iwo Jima, Okinawa, dan pertempuran lain di Pasifik Selatan. Sisto memuji Tuhan dan berterima kasih atas perlindungan kuat dari Bunda Maria dari Gunung Karmel melalui skapulir coklatnya. Ia menulis, "Saya bertugas di kapal perang United States Nevada sebagai ajudan kapelan selama Perang Dunia Kedua di Pasifik. Saya selalu mengenakan skapulir coklat karena saya dibesarkan dekat dengan gereja dan tetap memakainya sepanjang perang. Kapal kami penuh dengan dinamit ya. Sebuah pesawat bunuh diri menghantam dek sangat dekat dengan posisi saya. Ledakan itu membuat pintu baja yang terkunci terbuka, pesawat meledak, terbakar. Saya satu-satunya yang tidak terluka, sementara yang lain tewas atau luka parah. Saya yakin saya selamat karena skapulir yang saya kenakan." Sisto Mosko kemudian menerima penghargaan Commendation of Bravery dari Admiral of the Fleet. Namun dalam hatinya ia yakin bahwa Bunda Maria dari Gunung Karmel, perawan yang perkasa, telah melindunginya melalui skapulir coklat, pakaian keselamatan yang diberikan oleh Maria. Skapulir menghentikan peluru. Sebuah keajaiban skapulir terjadi pada seorang imam Prancis yang sedang melakukan ziarah. Dalam perjalanan untuk merayakan misa, ia menyadari bahwa ia lupa membawa skapulirnya. Meskipun tahu akan terlambat jika kembali, ia tidak bisa membayangkan mempersembahkan misa di altar Bunda Maria tanpa skapulirnya. Kemudian saat ia sedang mempersembahkan korban kudus, seorang pemuda mendekati altar, mengeluarkan senjata, dan menembak imam tersebut dari belakang. Semua orang terkejut, tetapi sang imam tetap melanjutkan misa seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Awalnya, orang-orang mengira peluru tersebut meleset secara ajaib. Namun setelah diperiksa, ditemukan bahwa peluru itu menempel pada skapulir coklat kecil yang dikenakan imam tersebut. Skapulir telah menyelamatkan jiwanya. Sungguh luar biasa cerita ini. Jadi di sini kita bisa melihat betapa luar biasa Bunda Maria memberikan pertolongan melalui skapulir coklat. Jadi mari kita tutup dengan doa. Mari kita doa bersama. Ya Maria, penolong umat Kristiani, Engkau meyakinkan kami bahwa mengenakan sabuk skapulirmu dengan layak sebagai perisai perlindungan dari si jahat dan akan menjaga kami dari bahaya. Melalui pertolonganmu, semoga kami berjuang dengan berani melawan kuasa kejahatan
selalu terbuka kepada Putramu Yesus Kristus. Lindungilah kami baik dalam tubuh maupun jiwa dengan pertolongan-Mu yang terus-menerus. Semoga segala yang kami lakukan menyenangkan hati Putramu dan Engkau. Engkau memberikan kami harapan, ya Ibu yang penuh kasih, bahwa melalui kapulirmu kami dapat dengan cepat melewati api-api penyucian menuju kerajaan Putramu. Jadilah penghibur dan harapan kami, karuniakanlah agar harapan kami tidak sia-sia, tetapi agar selalu setia kepada Putramu dan kepadamu. Kami dapat segera menikmati setelah kematian kebersamaan yang diberkati dengan Yesus dan para sahabat. Bunda Maria dari Gunung Karmel, doakanlah kami. Amin. Terima kasih.